Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there students, I have just great. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap Anda baik-baik saja. Sekarang kita pelajari tentang compound adjective. Compound adjective. What is compound adjective? Atau apa itu compound adjective? Compound adjective adalah kata sifat yang terdiri dari dua kata. Biasanya dihubungkan dengan hyphen atau tanda hubung. Contoh, well known, middle age, English speaking atau French speaking. Oke, contoh dalam kalimat, she lived in an English speaking country. She lived in an English speaking country. Kata English speaking ini adalah compound word yang artinya dia tinggal di negara yang berbahasa Inggris, English speaking country. Setelah kata English ada hyphen atau tanda hubung dan ada speaking, English hyphen speaking country. Jadi ada tanda hubungnya. Contoh yang kedua, she is a well-known writer. She is a well-known writer. Dia adalah penulis yang hebat, atau dia adalah penulis yang terkenal. Well-known artinya terkenal. Kata well dan known dihubungkan dengan tanda hubung atau hyphen. Well-known writer. Contoh yang ketiga, he is a middle-aged man. He is a middle-aged man. Dia adalah orang yang paruh baya atau tengah baya. Kata middle age itu pasti dihubungkan dengan tanda hubung atau hyphen, middle aged man. Contoh lagi yang keempat, the part-time working is easy to do. Pekerjaan yang paruh waktu adalah mudah dilakukan. Part-time working, part hyphen time. Setelah itu working, part-time working is. Oke ya. Nah, tanda hubung hyphen itu bisa dihilangkan asalkan dia berada di atau compound word atau compound adjective tersebut berada di akhir kalimat atau setelah noun, setelah kata benda. Contohnya, I used to work in part-time. I used to work in part-time. Saya biasanya bekerja paruh waktu. Nah, part-time ini tidak harus atau tidak usah memakai hyphen atau tanda hubung. I used to work in part-time. Langsung part, setelah itu spasi, terus time. Contoh yang kedua. The man is middle-aged. The man is middle-aged. Laki-laki itu umurnya separuh baya. Nah, kata middle age tidak usah ada tanda hubung. Middle age, setelah middle baru age. Asalkan dia berada di akhir kalimat atau setelah noun, setelah kata benda. Contoh yang ketiga. He just come in last minute. He just comes in last minute. Dia baru saja datang di akhir menit atau di akhir waktu. Last minute tidak usah ada hyphen. Last terus minute. It just count in last minute. Contoh yang berikutnya. The turtle runs with slow moving. The turtle runs with slow moving. Kura-kura itu berjalan dengan gerakan yang lambat. Slow moving tanpa hyphen karena dia berada di akhir kalimat ya. Atau setelah noun, setelah the turtle run with slow moving. Oke ya, sekarang kita punya 5 soal yang akan kami jelaskan di sini, yaitu nomor 1, I'm looking for a job. I want to work 3 days a week. Nomor 2,
This film is, it feels like it will go on forever. Ya, nomor 2. Nomor 3, she was wearing clothes in a play like a person from 100 years ago. Ya, itu nomor 3. Nomor 4, she dressed well and it makes her friends like her. Sekarang nomor 5, he was born in family. Oke ya, mari kita kerjakan satu persatu. Dari mulai nomor 1, I'm looking for a job. I want to work 3 days a week. Ada kata 3 days a week, berarti hanya 3 hari dalam seminggu. Berarti hanya tidak penuh hari ya. Oke, dan ada kata job, maka isiannya adalah part time. I'm looking for a part time job. I want to work 3 days a week. Ada kata part, ada kata job, maka itu harus diberi hyphen ya, harus diberi tanda hubung part time ya, karena kata part time sebelum job atau sebelum noun. Sekarang nomor 2, this film is, it feels like it will go on forever. Ya, dari artinya aja sudah kita prediksi bahwa film ini adalah it feels like go on forever. Ini akan terasa akan baik selamanya ini ya, berarti pembuatannya sangat baik. Oke, isinya adalah well made. This film is well made. It feels like it will go on forever. Dan tidak ada kata hyphen, tidak ada kata hubung, karena dia posisinya di akhir dari sebuah kalimat. Oke, sekarang nomor 3, she was wearing clothes in a play like a person from 100 years ago. Dia memakai titik baju dalam sebuah pertunjukan seperti seseorang yang berasal dari ratusan tahun yang lalu. Berarti bajunya adalah baju yang sudah lama. Oke ya, isinya adalah old fashion, old fashion. Dan ada kata hyphen, ada kata hubungnya ya, karena ada dia berada di sebelum clothes atau noun, old fashion. Sekarang nomor 4, she dressed well. It makes her friends like her. Dia memakai baju dengan baik dan titik membuat teman-temannya menyukainya. Maka isinya adalah good looking. She dressed well and good looking. Ingat tidak ada hyphen di sini ya, dari good dan langsung ke kata looking, berarti tidak ada hyphennya, good looking, karena dia berada di akhir kalimat. Oke, sekarang nomor 5, he was born in family. Maka isinya adalah well educated. Oke, he was born in well educated family. Dia lahir di keluarga yang berpendidikan. Ada kata hyphen di sini, ada kata hubungnya, ada penghubungnya. Kenapa dikasih penghubung? Karena dia berada di sebelum noun. Nounnya adalah family. Oke, saya kira demikian. Saya kira demikian. Saya harap kalian mengerti apa penjelasan saya. Thank you guys for your kind attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.